Aduh, enak banget tuh gobloknya. Ya. Oke. Oke, Kak Jedar dan juga Kak Vincent, ini kan sebenarnya berita terupdate-nya adalah karena tadi sepertinya dia bilangin itu dari pihak sebelah sana merasa katanya terintimidasi dan juga ngupload di sosmed. Mungkin udah lihat dan tanggapannya seperti apa? Kalau masalah perasaan pribadi ya dia punya hak lah untuk berbicara kan, tapi ya balik lagi kalau umpamanya dia mau lapor balik emang ada unsurnya. Emang saya kan nggak pukul, enggak, saya juga melawan juga enggak, saya cuma nguapin apa isi hati saya cuma bertanya dia selama ini kemana aja. Itu kan ada juga itu jejak digitalnya di situ, saya juga nggak ngancem orangnya kok. Terus juga ya namanya juga manusia, emosi dari 18 bulan mangkir tiba-tiba dateng nanya selama ini kemana, salahnya di mana ya kalau kayak gitu. Jadi kalau dia mau merasa begitu sih boleh-boleh aja, karena kita pun juga merasa dirugikan, dibikin capek dan segala-segalanya kan. Ini sih. Jadi takut nggak sih Kak? Maksudnya kan ini sekarang mungkin lagi dari di kepolisian gitu kan. Kayak misalnya nantinya dia mungkin karena dia merasa gitu sakit hati atau apa gitu akan ada tindakan-tindakan lebih lanjutnya gitu terhadap Anda. Kita lihat aja nanti. Lihat aja. Maksudnya selama kita tahu kita benar, kita korban, kita juga nggak minta lebih kok. Pokoknya proses ini segala kita maunya cepat selesai dan pada intinya kita mau keadilan aja seadil-adilnya buat dia pun sama. Mau saya lebihin atau kurangin nggak mau juga. Pokoknya seadil-adilnya yang buat kita dan buat dia, udah gitu aja. Dan kabar mungkin dia melapor balik itu menanggapi Ya itu urusan dia lah, terserah dia mau ngapain. Itu udah sampai Kak, maksudnya laporannya atau baru mau atau sudah? Kita sih belum dapat ya, tapi kan yang aku baca dia berencana, jadi belum tentu ya. Tapi kalau mau melapor pun ya terserah dia lah, ya kan. Nanti kita nunggu aja. Tapi prosesnya setelah mungkin dari pulang dari bandara mungkin sudah ada lebih lanjutnya atau dihubungi polisi seperti apa? So far sih dikabarin dia baru di tahap BAP ya. Jadi dari klarifikasi dari versinya dia, dari sisinya dia lah. Untuk saat ini kata kuasa hukum kita lagi nunggu untuk undangan dari aparat kepolisian untuk selanjutnya sebenarnya. Tapi namanya juga proses, jadi kita juga menghormatin prosedur aparat kepolisian dan kita akan menunggu buat kabar baik selanjutnya. Nah, ini kan udah masuk, artinya udah ditahan lah bisa dibilang gitu. Jessica mungkin Vincent sendiri maunya uang yang kerugian itu akan tetap diminta atau dibalikin atau seperti apa? Pastinya sebagai korban, apalagi uang yang hilang itu banyak sekali buat aku pribadi ya. Aku kerja dari umur 16 tahun, pagi malam ketemu pagi. Jadi rasanya tuh ya itu bukan hanya hak aku, tapi hak juga anak-anak, orang tua, juga banyak banget tanggung jawab di uang itu gitu. Aku berharap banget kalau memang ya Tuhan kasih izin nih, semoga uangnya bisa kembali. Itu yang pastinya kita harapkan gitu. Tapi ya balik lagi, semuanya pasti ada prosesnya, kita jalanin aja prosesnya. Tetap kita kawal terus proses ya sampai sejauh apa. Yang penting aku cuma pengen keadilan bisa berdiri tegak, apalagi buat korban seperti aku yang aku alami luar biasa sih. Selain kehilangan materi juga banyak banget seperti rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya lagi kan, terus juga kesehatan anak. Waktu itu mental sampai jatuh, air asi nggak keluar karena kan aku tahu kabar aku mengalami musibah ini saat aku baru saja selesai melahirkan gitu. Terus juga ditimpa lagi dengan orang tua yang tahu, kaget dan jatuh di kamar mandi, terus rumah sakit. Dan itu rasanya gak enak banget, merasa bersalah, perasaan-perasaan negatif itu
nggak enak banget gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa selesai supaya aku juga bisa move on, bisa melanjutkan hidup depannya gitu. Dan ini menjadi pelajaran terbesar buat aku pribadi supaya kejadian kayak gini nggak terulang lagi, dan mudah-mudahan dengan masalah ini selesai juga kan bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan hukum di Indonesia yang bisa berdiri tegak lurus. Dan semoga ini juga jadi pelajaran buat masyarakat agar terhindar dari penipuan-penipuan seperti ini. Yes, kalau misalnya artinya dari sana tetap mengupayakan perdamaian atau restoratif justice itu sendiri gitu, ada persyaratan tertentu, mungkin salah satunya dengan harus mengembalikan semua total kerugian uangnya itu, atau ada hal lain? Yes. Kalau dari sana, pihak sana untuk mengupayakan perdamaian atau istilahnya mungkin restoratif justice gitu, ada dari kalian sendiri persyaratan-persyaratan khusus gitu, misalnya uangnya harus dikembalikan semuanya atau seperti apa Itu kita belum pikirin sih. Kemarin kita udah bahas sama kuasa hukum kami, cuman karena dari pihak sebelah mereka kan, ya bukan mereka sih, kuasa hukumnya kan nyaut kemarin dia 1000% yakin bahwa gerbang damai itu kan ditutup. Ya terserah dia, maksudnya yang korban siapa, yang terlapor juga siapa, ya kan. Maksudnya yang terlapor tutupin gerbang damai, ya dari awal memang nggak damai dia, ya kan. Jadi apalagi yang mau ditutupin sama dia. Jadi untuk syarat-syaratnya tentunya ada, cuman kalau kayak gitu yang kemarin aku selalu bilang, guys, kalau dia emang mau damai, ya itu prinsipal sama prinsipal lah, kita nggak usah pakai kuasa hukum. Jadi aku nggak usah ketemui kuasa hukumnya dia. Dari pihak kita pun juga sama, kuasa hukum kami nggak usah juga ikut hadir. Ini pure prinsipal, dengan prinsipal aja yang berbicara untuk damai, ya kan. Dari situ kalau mau nanya apa saja syaratnya, ya belum aku bisa buletin sih. Cuma ya maksudnya kalau dia masih mau berdamai boleh aja, tapi balik lagi kan perdamaiannya tuh kayak gimana dari pihaknya dia, dari sisi dia. Tanggapan yang kemarin itu bisa dibilang puas juga nggak jelas setelah 18 bulan gitu, maksudnya menunggu kejelasan ya. Ada lah. Tapi bersyukur lah, bersyukur. karena kan selama ini juga doa kita agar kita bisa mendapatkan keadilan, dan ternyata Tuhan menjawab doa kita dengan ditangkapnya tersangka Stephen. Ya kita pasti senang, kita pasti bersyukur, dan kita juga mengapresiasi Biar cepet kerja selesai. luar biasa kepolisian Indonesia sudah menangkap tersangka. Semoga bisa segera beres. Dan tapi yang pasti aku juga nggak tahu ini tersangka Stephen ini orang sekuat apa, kan berhasil lolos 18 bulan, selalu mangkir panggilan polisi, BAP polisi nggak pernah datang. Jadi aku nggak tahu sekuat apa sosok CSD. Aku cuma minta perlindungan dari Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, supaya bisa melindungi aku, mengawal kasus ini agar cepat selesai. Jadi karena aku nggak tahu, kan ini juga diduga pasti Ada, maksudnya dia nggak sendiri lah. ya dugaan kita seperti itu. Jadi ya semoga aja bisa dikawal juga sama Pak Kapolri kita. Kalian mungkin tadi ada kan yang terupdate adalah intimidasi dari dia gitu, sampai akhirnya adalah kata-kata tersebut. Sebenarnya sosok dari CSD ini seperti apa sih? Apakah dia memang atau pemarah dendam atau seperti apa sih yang kalian kenal? Ya kita nggak mau terlalu banyak ngomong tentang dia ya, karena apa yang kemarin kita berpikir bahwa dia orangnya itu baik dan segala-galanya, tahu-taunya Yang terjadi seperti ini. terjadi seperti ini. Jadi kita nggak mau terlalu bicara untuk buat dia lah. Jadi kalau mau nanya dia sosoknya kayak gimana, jujur aja nggak tahu, karena aslinya tuh yang kita tahu nggak begitu. Makanya kaget pas kemarin. Ya so far sih ya, selama kita benar ya kita nggak usah takut lah, kita tetap berjuang karena kita hanya minta keadilan aja, itu saja. Terus juga kemarin pas penangkapan mukanya kayak nggak bersalah banget tuh saat kita di Nah itu kalian udah bisa nilai sendiri gimana kan. tuh? Jadi ya kita nggak mau terlalu banyak ngomong, tapi ya kalian juga bisa nilai sendiri lah dari ekspresi wajahnya dia kayak gimana.
Mungkin apa yang dirasa sampai berminyak menariakin pas bidadari. Enak-enak gitu. Ya bayangin aja saat itu terjadi, saat kita dapat berita istri saya Jessica saat itu sedang hamil dan lagi proses, iya baru melahirkan. Dia maksudnya itu momentum dimana kita harus bahagia, terutama dia loh, kan dia selama 9 bulan menggendong baby doll, lalu melahirkan, bayinya sehat, baby dollnya sehat, prosesnya lancar, tiba-tiba kena musibah kayak gini. Ya saya sebagai suami ya jujur aja sakit hati saat itu, dan lihat istri saya kayak gitu, ya suami yang mana sih yang nggak geram, ya kan? Nah kemarin pas ketemu dia itu ya namanya juga manusia lagi emosian, saya juga ya cuma mau keluarin doang yang isi hati saya, tapi saya nggak kata-katain dia, aku nggak ancam-ancam dia kan. Hanya bertanya saja kemarin, selama ini kamu kemana aja, kamu tuh ya kok bisa loh saat itu istri saya hamil loh. Tapi ini aneh dan lucu banget sih kalau misalkan dia ngerasa terintimidasi gitu. Apa rasanya jadi aku, apa rasanya jadi keluarga aku yang kamu bawa uangnya gitu, apa rasanya aku kerja setelah dari umur 16 tahun pagi sampai pagi lagi, cuma aku tanya kenapa kamu bawa uang saya, kamu ngerasa terintimidasi, apa kabar saya yang kamu bawa uangnya gitu, apa sakitnya hati saya gitu. Kalau masalah kayak begini dibilang intimidasi tuh kamu jadi lucu, jadi kayak aneh gitu. Harusnya yang ngerasa sakit hati, sakit mental, yang rugi itu saya gitu. Jadi aku juga bingung sih menanggapinya, jadi kayak lucu ya. Terlapor merasa jadi korban. Sebelumnya sempat merasa putus asa nggak sih? Sempat, jujur aja sempat. Soalnya ya dia mangkir 18 bulan loh. 18 bulan itu udah cukup lama, sangat lama itu. Sampai kita juga bingung kok bisa sih tersangka ini nggak pernah datang ke panggilan polisi. Orang pejabat aja kalau dipanggil polisi hadir, kok ini bisa nggak hadir? Alasannya apa? Kerja. Sekarang enggak, itu alasannya sekarang, karena dia kan kemarin keluarin statement di berita, aku baca, aku lupa di mana, bahwa dia itu di Thailand karena lagi berbisnis untuk mengembalikan dananya. Sekarang gini aja secara logika, selama 18 bulan kamu mangkir, kenapa kamu nggak mau berkomunikasi, ngomong baik-baik, sabar ya, aku lagi berusaha, aku lagi bisnis di sini, aku lagi berusaha untuk kembalikan dananya. Selama ini dia diem, terus tiba-tiba karena dianya ketangkep, terus dibawa pulang, oh enggak, aku di Thailand karena aku lagi berbisnis. Ya tolong lah, maksudnya kalian bisa menilai sendiri lah, ya kan? Maksudnya logikanya mana? Pas lagi ketangkep aja baru dia keluarin statement, ya come on man. Tapi ya nggak mau terlalu banyak ngomong lah, terserah dia nanti BAP-nya gimana. Toh yang berlaku pada akhirnya adalah bukti, ya kan? Jadi kita boleh punya opini, dia juga pun boleh punya opini, tapi yang akan berlaku adalah bukti. Gitu aja. Tapi bisa dibilang mungkin karena dia di luar negeri itu adalah salah satu sindikat internasional. Kalian pernah mengira seperti itu nggak sih Kak? Ya Sindikat dugaan aja. internasional. Dugaan, kita ada dugaan sih, cuma ya kita nggak mau terlalu fokus ke sana lah. Kita benar-benar pure mau keadilan aja, itu saja. Kita nggak mau more or less, nggak usah, just pure keadilan, adilnya, itu aja sih. Tapi kalau ceritakan sedikit terkait kayak sampai akhirnya ketemu di Thailand dari pihak kepolisian, itu informasinya dari Kak Jessica atau dari pihak Oh bukan, itu kita pun juga, itu pun aku dikirimin sama kawan wartawan, ada link kuasa hukum dia mengeluarin press conference, dan dia di situ menyatakan bahwa kliennya telah ditangkap di satu negara, tapi dia belum sebut negara mana. Pas itu beberapa hari kemudian, H-1 deh kalau nggak salah ya, baru dikabarin sama pengacara kita bahwa dia itu posisinya berada di Thailand dan akan ada penjemputan rencananya besoknya. Lalu kita diundang juga sama aparat kepolisian untuk hadir. Dari situlah kemarin juga dia keluarin statement, kenapa kita yang undang diri, kita undang wartawan? No, kita yang diundang, ya kan? Kita pun juga nggak tahu, kita tahunya justru dari sosial media, lalu dari kuasa hukumnya kami, karena kami cross check
aku kirim linknya, aku forward, wah ini bener nggak sih? Karena dari aparat kepolisian sih kita belum dapat kabar. Pas beberapa hari kemudian kuasa hukum saya baru berkomunikasi sama aparat kepolisian, katanya baru dikonfirmasi bahwa ya ini benar dan ini kita lagi siap-siap untuk jemput dia. Gimana perasaan kalian berdua saat mengetahui akan ditangkap? Saat itu ada Sudah titik ditangkap. ya, agak lega karena saya mau masalah ini cepat selesai ya, jujur aja. Dan kalau dia mangkir itu kan ngegantung kasus ini. Nah, sekarang dianya udah ketangkep, dia udah dibalikin ke Indonesia, sekarang dia nggak bisa mangkir lagi nih karena dia kan udah tersangka statusnya, terus DPO, red notice, otomatis sudah harus wajib dia menjalani proses BAP. Jadi sekarang udah titik terangnya di mana kita sekarang bisa dengar nih dari versinya dia nih, sisinya dia nih, apa nih yang dia maksud nih, rumusan apa yang dia pakai nih. Kan yang pasti kan beda sama yang kita, maksudnya bukti-bukti yang kita serahkan. Jadi kita ya balik lagi ada titik terangnya biar ada next stepnya di kasus ini, cuman kita masih nunggu untuk panggilan dari aparat kepolisian untuk prosedur selanjutnya. Kalau kak mungkin dari dampak dari kasus ini mungkin bagi kalian sendiri seperti apa sih? Apakah Waduh. menjadi trust isu atau apa dampak Banyak besar apa banyak gitu? banyak banyak dari Awal-awal sih lebih kita rasain tuh di awal-awal kan, saat kita tahu musibah ini tuh yang pasti itu berat banget buat aku karena aku prosesnya baru aja melahirkan, aku masih ada di rumah sakit, aku nggak bisa ngomong apa-apa, aku cuma naruh bayinya yang lagi disusuin, aku taruh bayinya, terus aku cuma berdiri di tempat tidur, aku nangis di belakang tempat tidur, itu cuma itu doang yang aku rasa berat banget karena aku pertama aku nggak tahu harus gimana, kedua aku nggak tahu gimana kasih tahu keluarga, kasih tahu ke suami, kasih tahu ke semuanya tuh gimana, aku nggak tahu karena itu benar-benar musibah yang aku nggak pernah kira dan nggak pernah sangka. Setelah itu pun juga keadaannya tetap nggak enak kan karena setelah kasih tahu Vincent tetap nenangin aku, cuma kan namanya sensitif, jadi stres, jadi suka marah-marah, akhirnya jadi sakit akhirnya asi nggak keluar, jadi nggak bisa susuin bayi Don. Jadi di situ juga tambah parah lagi karena ngerasa tidak berguna sebagai seorang ibu karena nggak bisa nyusuin bayi kan. Di situ tambah stres, nutupin dari orang tua juga kan, dari anak. L kan satu. Tapi ternyata bokap tahu dari tetangga tukang sate, terus bokap stres juga, sedih, jatuh akhirnya di kamar mandi kena kepalanya masuk rumah sakit. Terus itu juga berat banget, jadi itu momennya ngerasa mentalnya tuh jatuh banget, jadi kayak nggak percaya sama orang, ngerasa diri nggak berguna, ngerasa diri salah, ngerasa diri kok bisa ya aku dikhianatin, kok bisa ya ini terjadi sama aku, salah aku tuh apa. Jadi tuh kayak ngerasa perasaan-perasaan negatif tuh muncul terus, sampai aku sama Vincent tuh teriak-teriak, aku marah-marah, kita berdua jadi panas saat itu kan. Pokoknya momennya yang kita lewatin tuh bener-bener wah susah Berat. banget ya, apalagi tuh awal-awal ujian itu pernikahan kita parah banget juga gitu. Jadi itu apalagi di berapa ya, 3 bulan apa 4 bulan gitu tiba-tiba dikabarin orang bang cicilannya ternyata selama ini nggak kebayar gitu. Itu banyak. Jadi itu nambah-nambah terus gitu, jadi di situ juga kita bingung, aku terutama sedih banget gitu, nasib rumah gimana gitu, pokoknya kalang kabut lah keder saat itu gitu. Benar-benar katastrofik ya kita boleh bilang. Itu semua mix emotions, perasaan dia pribadi, perasaan saya pribadi, terus kita harus menjadi tim, kita harus Mundar-mandir juga kan Jakarta Bali karena Iya. waktu itu kita masih tinggal di Bali, terus kita ngurusin kasusnya mesti terbang ke Jakarta dan aku repot banget baru habis lahiran bawa bayi juga kan, terus ya begitulah pokoknya penuh air mata dan Berat. emosi gitu. Aku cuma takutin kalau hypertiroid aku tuh kambuh, karena kalau udah kambuh itu aku minum obat tuh minimum 2 tahun, jadi itu yang aku usaha supaya oke, aku harus relax, harus Jangan tarik sampai nafas sakit lah. gitu. Karena kan pemicunya stres kan kalau hypertiroid aku ini. Jadi ya udah itu aja yang benar-benar muter-muter, terus ya gitulah. Oke. Oke, terakhir harapannya buat kasus kamu apa ke depan?
harapannya yang pasti semoga tersangka CSG bisa bertanggung jawab, bisa berkata jujur dan mengakui kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya, bertanggung jawab agar ini bisa cepat selesai. Dan semoga pihak kepolisian juga diberikan kekuatan untuk terus mengawal proses kasus ini. Dan mudah-mudahan juga dibantu sama netizen, teman-teman wartawan, semoga bisa terus mengawal kasus ini. Semoga kita semua bisa melihat keadilan dan hukum di Indonesia bisa berdiri tegak. Ya udah, semoga semuanya sehat-sehat. Jadi sedikit penjelasan aja Kak. Berarti ada harapan lain, misalnya harapan lain supaya untuk yang hilang ini bisa kembali lagi. Ya maksudnya kita, karena kita korban ini ya of course lah, kalau yang ada chance-nya di mana harta-harta istri dikembalikan ya, Ya kan pasti bagus. kita tetap mengupayakan lah. Tapi balik lagi, karena udah 18 bulan, ya kita serahkan kepada yang di atas saja, Tuhan. Kalau yang mana Selama ini kita selalu berdoa, kita selalu bilang, ya Tuhan, kalau memang musibah ini adalah jalan yang harus kita lalui, kita ikhlas, kita terima perjalanan ini, prosesnya segala macam. Kalaupun Tuhan punya kehendak rezeki yang aku hasilkan dari umur 16 tahun ini masih menjadi rezekiku, Tuhan masih izinkan untuk kembali. Kalau misalkan Tuhan berkata lain, punya rencana lain yang pastinya lebih indah, ya udah kita ikhlaskan aja sama Tuhan lah, biar Tuhan yang punya rencana. Oke. Udah ya. Terima kasih ya Kak Jen, Kak Vincent. Semoga kasus segera